warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya perwakilan dari kelompok 3 akan membawakan materi STM dalam pembelajaran IPA. Anggota kelompok 3 yaitu yang pertama Dewi Hajar Fitriana, yang kedua Dina Kusumawardati, yang ketiga Maidina Zakia Ilma, dan yang terakhir Nela Zada Agustian. Selanjutnya yaitu saya mengawali dengan sejarah STM. Bagaimanakah sejarah STM? Jadi STM itu alihan dari kata STS atau Science Technology Society yang dicetuskan oleh John Zeeman dalam bukunya yaitu Teaching and Learning About Science and Society. Nah, sejarah STM ini dimulai pada tahun 1970. Pada tahun tersebut, beberapa universitas di Amerika Serikat mulai menerapkan STM dengan menawarkan pelajaran pada bidang studi yang disebut STM atau STS. Selanjutnya, yaitu pada tahun 1977. Pada tahun tersebut muncul proyek yang disebut Knowledge Harms Project yang salah satu tujuan utamanya yaitu mempersiapkan siswa untuk menggunakan sains bagi pengembangan hidup dan mengikuti perkembangan dunia teknologi. Selanjutnya yaitu pada tahun 1981. Pada tahun 1981, NSTA atau The Nation Science Teacher Association mulai melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu program pendidikan sains. Selanjutnya yaitu pada tahun 1983. Pada tahun 1983 dimulai suatu program Chautauqua NSF yang sudah mengembangkan dan memperkenalkan modul-modul STM di kelas sains mereka. Dan selanjutnya itu pada tahun 1990 di Amerika Serikat, STM telah diperkenalkan pada 2000 fakultas dan 1000 SLTA dalam bentuk pelajaran. Selanjutnya, karakteristik STM. Apa saja karakteristik pembelajaran STM? Yang pertama yaitu identifikasi masalah-masalah setempat yang memiliki kepentingan dan dampak. Yang kedua yaitu penggunaan sumber daya, manusia, benda, lingkungan, atau mencari informasi yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah. Yang ketiga yaitu keikutsertaan yang aktif dari siswa dalam mencari informasi yang dapat diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu perpanjangan belajar di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Yang kelima yaitu fokus kepada dampak sains dan teknologi terhadap siswa. Selanjutnya yang keenam yaitu suatu pandangan bahwa isi daripada sains bukan hanya konsep-konsep saja yang harus dikuasai dalam siswa dalam bentuk tes. Yang ketujuh yaitu penekanan pada keterampilan proses di mana siswa dapat menggunakan dan memecahkan masalah yang ada di dalam masyarakat. Yang ke-8 yaitu penekanan pada kesadaran karir yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Yang ke-9 yaitu kesempatan bagi siswa untuk berperan sebagai warga negara di mana ia bisa mencoba untuk memecahkan atau menyelesaikan isu-isu yang ada di masyarakat yang telah diidentifikasi. Yang ke-10 yaitu identifikasi bagaimana sains dan teknologi berdampak di masa depan. Dan yang terakhir yaitu kebebasan atau otonomi dalam proses belajar. Selanjutnya yaitu tabel perbedaan siswa yang mengikuti program STM. Nah, yang pertama yaitu konsep. Pada tradisional, konsep hanya disiapkan untuk penguasaan tes yang dibuat oleh guru. Sedangkan pada STM, siswa melihat konsep sebagai kebutuhan pribadinya diri sendiri. Kemudian, yang kedua yaitu pada tradisional, konsep dilihat sebagai hasil akhir yang dicapai siswa. Sedangkan pada STM, konsep dilihat dari keperluannya untuk pemecahan masalah. Yang ketiga yaitu penguasaan konsep bersifat sementara. Nah, di sini pada tradisional siswa melihat proses sains sebagai keterampilan yang dilakukan oleh ilmuwan. Sedangkan pada STM, siswa yang belajar dengan pengalaman akan memperoleh pengetahuan dan dapat menghubungkan pengetahuannya tersebut dengan situasi yang baru. Kemudian, pada tradisional,
Siswa melihat proses sains sebagai sesuatu yang dipraktekkan yang merupakan tuntutan dari pelajaran. Sedangkan pada STM, siswa melihat proses sains sebagai keterampilan yang dapat mereka gunakan. Yang terakhir yaitu, siswa melihat proses sains yang abstrak, sempurna, tidak dapat dicapai, dan tidak dapat berhubungan dengan hidupnya. Kemudian, pada STM, siswa melihat proses sains sebagai keterampilan yang diperlukan untuk memperbaiki dan membangun dirinya secara lebih sempurna. Kemudian, tujuan dari STM. Apa sih tujuan dari pembelajaran STM? Nah, tujuan utama pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat atau disingkat STM ini yaitu agar dihasilkan siswa-siswa yang memiliki bekal ilmu dan pengetahuan agar nantinya mampu mengambil keputusan-keputusan terkait masalah-masalah dalam masyarakat. Nah, pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat atau STM ini berlandaskan 3 hal, yaitu yang pertama, hubungannya erat antara sains, teknologi, dan masyarakat. Kemudian yang kedua, yaitu proses belajar mengajar didasarkan kepada teori konstruktivisme, di mana siswa membangun sendiri pengetahuannya saat berinteraksi dengan lingkungannya. Yang ketiga, yaitu ada 5 ranah pembelajaran, yaitu yang pertama ranah kognitif, yang kedua ranah afektif, yang ketiga ranah proses sains, dan yang keempat ranah kreativitas, dan yang terakhir yaitu ranah hubungan dan aplikasi. Untuk materi selanjutnya yakni keterkaitan antara sains, teknologi, dan masyarakat. Bagaimanakah keterkaitan antara ketiga komponen tersebut? Saya akan menjelaskan. Yang pertama yakni pengertian dari sains. Sains adalah kejadian tentang fenomena alam yang melibatkan observasi dan pengukuran sebagai wahana untuk menjelaskan secara objektif alam yang berubah atau berkaitan dengan alam untuk memahami alam semesta yang merupakan dasar dari teknologi. Jadi, sains di sini merupakan ilmu pengetahuannya untuk menciptakan suatu teknologi yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti itu. Kemudian, teknologi memiliki makna tentang inovasi-inovasi manusia yang digunakan untuk memodifikasi alam agar memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia, sehingga membuat kehidupan lebih baik dan lebih aman, atau modifikasi segala sesuatu yang alamiah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, di sini teknologi merupakan alat dari ilmu pengetahuan yang telah kita dapat, atau konsep sains yang telah kita dapat untuk memenuhi kebutuhan manusia atau masyarakat. Kemudian, masyarakat merupakan sekelompok manusia yang memiliki wilayah, kebutuhan, dan norma-norma sosial tertentu. Jadi, keterkaitan antara ketiga komponen tersebut yaitu dapat disimpulkan sains merupakan suatu tubuh pengetahuan dan proses penemuan pengetahuan. Teknologi merupakan suatu perangkat keras ataupun perangkat lunak yang digunakan untuk memecahkan masalah bagi penemuan kebutuhan manusia. Sedangkan masyarakat adalah sekelompok manusia yang memiliki wilayah, kebutuhan, dan norma-norma sosial tertentu. Jadi, sains itu merupakan ilmu pengetahuannya atau konsep-konsepnya. Lebih mudahnya kita bicara itu, sains itu merupakan ilmunya, sedangkan teknologi itu alatnya, alat yang dapat kita ciptakan dari ilmu yang telah kita peroleh, seperti itu. Kemudian masyarakat yakni sekelompok manusia yang membutuhkan teknologi tersebut berdasarkan masalah-masalah ataupun kebutuhan yang ada. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazira Pustian. Selanjutnya saya akan membahas mengenai keunggulan dan permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran STM. Apa saja keunggulan pembelajaran STM? Nah, sebelumnya kita ketahui bahwa pembelajaran STM ini dinilai sangat efektif dalam meningkatkan literasi sains siswa di Indonesia. Pembelajaran STM ini memiliki beberapa keunggulan, diantaranya yaitu yang pertama, peserta didik dapat menghubungkan sains yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian terlibat dalam isu-isu sosial
dan dapat melihat manfaat belajar sains untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Jadi kan selama ini kita ketahui bahwa banyak beberapa siswa itu mempelajari sains hanya terpaku pada satu buku, kemudian tidak dapat mengaitkan apa yang dipelajari di kelas dengan kehidupan sehari-hari. Nah, dengan pembelajaran STM ini diharapkan siswa mampu mempelajari fenomena-fenomena alam dan mengaitkannya dengan apa yang dipelajari di kelas. Selanjutnya, peserta didik menginginkan informasi yang berhubungan dengan masalah, yaitu terjun langsung di lapangan dan tertarik dengan perkembangan teknologi baru dan menggunakannya untuk melihat kecocokannya dengan konsep sains. Nah, selanjutnya permasalahan STM. Apa saja permasalahan pembelajaran STM? Nah, di samping keunggulan-keunggulan pembelajaran STM, pembelajaran ini juga memiliki beberapa permasalahan di antaranya, yaitu yang pertama, dibutuhkan waktu lebih lama dalam melakukan proses pembelajaran. Karena peserta didik ini dituntut aktif dalam memecahkan masalahnya sendiri, kemudian mencari solusinya sendiri, sehingga proses belajar ini membutuhkan waktu yang lama dibandingkan pembelajaran konvensional. Yang kedua, pembelajaran ini akan maksimal jika diterapkan pada siswa kelas atas saja. Saya menemukan beberapa artikel menyebutkan bahwa karena siswa ini kan dituntut untuk berpikir kritis dan logis dalam memecahkan masalahnya sendiri, sehingga belum semua siswa itu mampu, sehingga akan efektif pembelajaran ini jika diterapkan pada siswa kelas atas. Yang ketiga, rendahnya kemampuan guru dalam melakukan eksperimen sains dan memanfaatkan TIK dalam melakukan proses belajar mengajar. Nah, karena kita ketahui bahwa guru tidak semuanya mengikuti teknologi, jadi banyak ditemukan guru-guru yang masih belum mampu memanfaatkan TIK dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang keempat, beberapa sekolah belum memiliki fasilitas. Nah, fasilitas ini sangat penting ya, karena kita ketahui bahwa fasilitas itu merupakan salah satu penunjang yang sangat penting dalam melakukan proses belajar mengajar. Sehingga kalau fasilitasnya belum ada, maka proses belajar mengajar juga tidak akan efektif seperti itu. Sehingga beberapa permasalahan ini menjadi permasalahan dalam pelajaran STM. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.